Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekojan ke Cabang Bungen. Cakep. Tuh ya, ngerebus mie-nya di Jelambar. Cakep. Bagianin hujan, bagianin angin. Ini Cakep. icmi sampai kiamat nggak boleh bubar. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Milad ke-29 Islamic Center Bekasi, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ITSMI Orda Kota Bekasi mengadakan kegiatan diskusi publik bertemakan kontribusi Kiai Haji Nur Ali dalam membangun bangsa yang majemuk pada Selasa 16 Agustus tahun 2022. Acara yang bertempat di Aula Kiai Haji Nur Ali, Kota Bekasi, Jawa Barat, dihadiri oleh narasumber ternama, yaitu Profesor Haji Amin Rais, Ridwan Saidi, Profesor Dr. Arif Satria, dan Dr. Kiai Haji Abid Marzuki. Saya membaca dari beberapa yang sempat saya baca, dan apalagi mendengar tadi langsung dari para anggota keluarga. Ya betul, beliau itu kalau dikatakan singa Bekasi, artinya pejuang yang tanpa lelah, yang menggabungkan dorongan keagamaan dengan tauhidnya itu, tapi juga dengan keberanian ambil risiko. Nah ini merupakan manusia langka, ini yang perlu diteladani oleh generasi saya maupun anak saya. Ya. Jadi saya katakan beliau itu sebagai pemimpin itu relatif lengkap. Jadi man of ideas, manusia penggagas, ya, punya cita-cita ke depan, tapi juga man of action, manusia yang beraksi dengan anggota badannya, dengan jawarihnya itu mewujudkan amal soleh dalam bentuk pesantren yang demikian memproduksi para ulama-ulama kaliber masing-masing ya. Dan ini saya kira merupakan amal jariah luar biasa ya. Jadi inilah kita generasi pelanjut itu perlu bukan hanya membesarkan berbagai dimensi yang telah ditulis oleh almarhum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sebagai ketua panitia ya dengan teman-teman panitia yang lain ya merasa bersyukur bahwa acara diskusi publik hari ini dengan tema kontribusi Kiai Haji Nur Ali ya dalam membangun bangsa yang majemuk ya telah berjalan dengan sukses. Sukses di sini artinya seluruh narasumber bisa hadir ya, audiensi juga sesuai dengan undangan, sekitar 300 orang yang hadir dari beberapa elemen, dari perguruan tinggi, dari ormas, dari pesantren ya dan masyarakat umum. Semua antusias ya, di indikasinya adalah sampai selesai acara ini ya tidak ada yang bubar, artinya acara ini berjalan dari awal sampai akhir ya. Tentunya ya harapan kami acara ini tidak hanya selesai di sini, tapi ada tindak lanjut agenda yang akan kami lakukan, yaitu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan elemen-elemen ya yang tadi saya sebutkan dengan Islamic Center. Nanti kita akan mengadakan sebuah kajian-kajian yang berhubungan dengan keumatan yang nanti akan difasilitasi bersama, tempatnya di Islamic Center. Sekali lagi ini adalah awal dan akan terus dikembangkan menjadi kegiatan-kegiatan real selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada ITSMI Kota Bekasi yang telah menyelenggarakan acara Milad Islamic Center yang ke-29. Semoga acara ini sukses dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah memang diskusi publik hari ini yang diprakarsai oleh ITSMI Bekasi membuat suasana, paling tidak ada pemahaman, ada pengetahuan sejarahnya Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, khususnya
yang tercantum terkait dengan pahlawan Bekasi, yaitu Kiai Haji Nur Ali. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya memang diskusi-diskusi ini harus dikembangkan supaya masyarakat ya banyak yang tidak paham, yang tidak ngerti. Khususnya yang menyangkut persoalan Bekasi, juga masalah-masalah pengetahuan yang mengkaitkan dengan persoalan-persoalan masa lalu, masa kini, masa akan datang. Ini tentunya. Jadi saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi mengucapkan terima kasih dan sekaligus tentunya menjadikan wawasan ini wawasan aktual dalam kaitan kehidupan kita, khususnya masalah kebangsaan. Ada Pak Amin sebagai ketua formasi, ada dari itu Pak Tokoh Betawi. Ya, ini memang mempadukan antara pengetahuan ini, saya kira gitu. Terima kasih. Terakhir dari Muhammadiyah mengucapkan ulang tahun. Ya, atas nama pimpinan Muhammadiyah Kota Bekasi mengucapkan milad 29 tahun Islamic Center Bekasi, mudah-mudahan membawa kemanfaat maslahat untuk umat. Terima kasih. Ya, saya ucapkan selamat kepada ISMI Orda Kota Bekasi yang telah menyelenggarakan diskusi publik tentang kepemimpinan Kiai Haji Nur Ali dalam membangun bangsa yang majemuk. Insya Allah ini adalah suatu kegiatan yang sangat mulia dalam rangka mengerajut hasanah, merevitalisasi nilai-nilai yang dicanangkan oleh beliau. Nilai-nilai itu sangat bermanfaat bagi kepentingan generasi yang akan datang, termasuk generasi-generasi harapan kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, selamat kepada ISMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas terselenggaranya seminar dalam rangka milad Yayasan Nurul Islam Islamic Center Kiai Haji Nur Ali yang ke-29. Alhamdulillah para pembicara sangat potensial untuk menguraikan sejarah tentang peran daripada Al-Maghfurah Kiai Haji Nur Ali di dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Bekasi, di mana beliaulah yang memprakarsai berdirinya Kabupaten Bekasi yang berpindah dari Kabupaten Jatinegara tahun 1950. Terima kasih, selamat atas terselenggaranya seminar ini kepada Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Orda Bekasi dan Yayasan Nurul Islam Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari Politeknik Bakti Kartini dan Rumah Sakit Bakti Kartini sangat terkesan dengan adanya acara kontribusi Kiai Haji Nur Ali, karena kami warga Bekasi merasakan betul butuh tentang sejarah perjuangan Kiai Haji Nur Ali. Dirgahayu Islamic Center yang ke-29, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya ya, kepada ISMI Kota Bekasi yang telah menggelar diskusi publik dalam rangka ulang tahun Islamic Center yang ke-29. Alhamdulillah, mudah-mudahan menambah wawasan khususnya buat kami semua tentang Kota Bekasi dan sejarah Bekasi, dan kedepannya mungkin dari Jajaka Bekasi Barat akan terus bisa mengikuti perkembangan-perkembangan secara keseluruhan yang ada di Kota Bekasi tentang budaya maupun dan sosial politik. Amin ya rabbal alamin. Jajaka Nusantara, jaga saudara, jaga agama, jaga negara. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Ina Marlina, Ketua Umum Alisa Hodijah ISMI Pusat dan juga Dewan Pakar ISMI Pusat mengucapkan selamat dan sukses kepada Ikatan Cendekiawan Muslim Kota Bekasi atas terselenggaranya seminar yang diselenggarakan di Islamic Center Kota Bekasi dengan tema kontribusi Kiai Haji Nur Ali dalam membangun bangsa yang penuh kemajemukan. Dan juga selamat milad ke-29 untuk Islamic Center Kota Bekasi. Mudah-mudahan tempat dan segala programnya serta kegiatannya untuk khususnya Kota Bekasi dan juga umumnya masyarakat sekitar mudah-mudahan selalu penuh keberkahan di dalam melanjutkan perjuangan Bapak Kiai Haji Nur Ali sebagai pejuang bangsa di Kota Bekasi yang juga memperjuangkan perjuangan-perjuangan keislaman.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas diskusi publik yang diselenggarakan oleh Islamic Center Bekasi dalam rangka Milad Islamic Center Kota Bekasi yang ke-29. Kami dari Rumah Sakit Bakti Kartini selalu siap untuk mendukung Kota Bekasi menjadi kota ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Milad 29 Islamic Center. Kami dari ISMI mengadakan diskusi kontribusi Kiai Haji Nur Ali dalam membangun bangsa yang majmuk. Dan tadi sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dari jam 8.30 sampai jam 12.05. Sekali lagi selamat Milad buat Islamic Center Kota Bekasi yang ke-29. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Forum Dosen Guru dan Masyarakat Fordorum menyampaikan selamat dan sukses atas digelarnya diskusi publik Milad 29 Islamic Center Bekasi dengan tema Kontribusi Kiai Haji Nur Ali dalam Membangun Bangsa yang Majmuk, Selasa 16 Agustus 2022. Terima kasih. Saya oleh keluarga kami biasa manggilnya Mas karena bapak teman-teman saya atau keluarga saya yang di Jogja yang di mualimin mualimat mungkin nanti ceritanya lain itu. Kemudian Bang Ridwan yang sama-sama dihormati, ini umurnya nggak terlalu jauh ini, 79 dengan 80 ya, pembina yayasan 81. Bapak saudara-saudara sekalian, yang insya Allah kita yang hadir di sini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentunya kami keluarga, baik dari sisi keluarga maupun dari sisi lembaga Yayasan At-Taqwa memberikan apresiasi kepada panitia atau ICMI Orda Bekasi ini atas terselenggaranya acara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Kiai Nur Ali ini tumbuh besar, tumbuh berkembang dalam suasana yang sangat religius. Bapaknya Haji Anwar ini seorang yang jam 3 subuh, jam 3 sudah ada di musola, di masjid, karena tidak terlalu jauh dari masjid yang sekarang masjidnya adalah Masjid Putri, At-Taqwa Putri. Dulu kecil sekali situ, dari bambu, dari bilik bambu. Baru pulang setelah sholat duha. Setelah itu sebagai petani lainnya ke ladang. Suasana kehidupan yang sangat religius ini ya memberikan satu energi positif terhadap perkembangan Kiai Nur Ali berikutnya. Maka kata para pakar pendidikan anak, pada saat golden age-nya Kiai Nur Ali, dia mendapatkan satu stimulus religius yang bagus. Oleh karenanya setelah agak besar sedikit, umur 7-8 tahun sudah mau belajar ngaji di mana-mana. Ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, guru-guru ngajinya. Dan itu pada saat itu jalannya jalan di, orang Bekasi bilang di galengan, di pematang sawah itu. Tidak ada jalan, karena ujung harapan yang dulunya ujung Malang benar-benar Malang. Tidak ada akses keluar dari situ. Mungkin kalau ngelihatnya dari sisi perjuangan ini memang bagus, karena musuh tidak akan mudah masuk ke dalam wilayah ujung Malang itu. Kemudian yang menarik dari Kiai Nur Ali, beliau ke Mekah itu dalam usia yang sangat muda, 18 tahun ke Mekah. Orang tuanya, ini mohon maaf, belum punya cukup uang, tapi tekadnya sangat kuat. Kiainya, gurunya Kiai Marzuki Cipinang Muara mengatakan ini orang cerdas, punya leadership bagus, biarkan dia belajar ke Mekah. Orang tuanya, bapaknya dan ibunya itu melihat Kiai punya tekad begitu luar biasa, tapi tidak punya duit, punya uang. Dia bicara dengan tuan tanah yang ada di Kebalen, waktu itu masih satu desa dan ujung Malang, yaitu namanya Cio Wat Eng.
Wat Xiong, mohon maaf, Xiong, gue menyekolahin anak gue ke Mekah, tapi gue nggak punya duit. Yang pasti sebelum anak gue pulang dari Mekah, utang gue lunas. Yang menarik, tanpa borah. Ini karena hubungan yang begitu, nggak ada jaminan, nggak ada apa-apa. Tanpa borah, karena kedekatan hubungannya. Betul, setelah 7 tahun di Mekah, hutangnya lunas karena semua saudaranya membantunya menyelesaikan hutang. Kemudian tumbuh berkembang. Di Mekah, di antara mata pelajarannya yang ditekuni adalah di antara beliau aktif mendirikan Pertindom, Pertubuhan Islam Indonesia Melayu dan lain sebagainya. Kemudian aktif mengikuti diskusi-diskusi politik yang memang pada saat itu Mekah itu merupakan tempat di mana kader-kader para pejuang kemerdekaan dari seluruh dunia Islam berada di Mekah. Maka beliau memang aktif dalam organisasi dan diskusi-diskusi politiknya intensif dilakukan di Mekah selain mata pelajaran atau kitab-kitab yang diajarkan oleh syekhnya. Ini yang membuat mungkin ada pembedanya. Maka mungkin ini Prof. Amin Rais atau Bang Ridwan, saya menemukan dalam gerakan kemerdekaan pada awal kemerdekaan itu yang paling menonjol adalah Mekah Circle, jaringan Mekah. Ini belum ditulis oleh sejarah, baik Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, semua yang lain, Wahib Asbul dan lain sebagainya, itu adalah produk-produk Mekah Circle. Dan ini barangkali belum ada yang nulis, mudah-mudahan nanti ini ada Ali Anwar nih, penulis buku tentang Kiai Nur Ali hadir, mudah-mudahan punya keberanian untuk menulis itu, karena ini semua gerakan kemerdekaan umat Islam itu berangkat dari titik Mekah. Makanya tidak aneh kalau awal-awal semua teriaknya tuh takbir Allahu Akbar. Ini menarik. Kedua adalah, oke, saya lompat saja karena waktunya sangat terbatas. Apa sih kontribusinya Kiai Nur Ali? Ketika sekitar tahun 80-an, awal 85 gitu, ada seorang peneliti dari Australian National University namanya Robert Cribb, pakai Cribb ya. Dia mewawancarai Kiai Nur Ali karena di mata dia, berdasarkan bacaan-bacaan yang dilihat di literatur di Leiden maupun di mana, ini Nur Ali ini setidaknya veteran Perang Dunia Kedua, karena dengan strateginya yang jitu. Bayangkan tahun 47 sudah menginstruksikan untuk membajak kereta api yang dibenturkan di pinggir Kali Citarum antara kereta api yang dari barat dan dari timur. Ini strategi yang kaum santri belum berpikir begitu, tapi dia sudah menginstruksikan itu. Kemudian di saat bangsa ini atau pejuang kemerdekaan atau pada tahun 47 sudah nyaris ya moralnya down karena Surabaya sudah ditaklukkan, Jogja sudah ditaklukkan, Jakarta sudah begitu, gerakan kemerdekaan sudah nyaris mati angin, kira-kira begitu. Kiai Nur Ali punya ide yang sangat beda dari yang lain, ke Jogja menemukan Majen Urip Sumoharjo, tujuannya untuk meminta petunjuk bagaimana menguatkan gerakan moral di Jakarta Raya, karena beliau ini komandan batalion MPHS, Majelis Perjuangan Hizbullah Sabilillah Jakarta Raya. Jadi kalau sebut Jakarta Raya itu bukan sebatas sampai di Jumenteng. Jakarta Raya itu dari seluruh Jakarta sampai ke perbatasan Purwakarta, bahkan ke Patok Besi. Jadi Kerawang juga masih dalam wilayah Jakarta Raya, karena Jawa Barat aja di-SK-kan itu Kepres nomor tahun 50 baru terbentuk Provinsi Jawa Barat, kira-kira begitu. Bapak saudara-saudara sekalian, melihat itu Kiai Nur Ali ini ke Jogja naik kereta perginya, pulangnya jalan kaki, karena sudah dimata-matai oleh jalan kaki dengan 5 orang. Di buku Ali Anwar nanti barangkali bisa dibeli dari penulisnya, Kemandirian Ulama Pejuang, jalan kaki dari Jogja.
Sampai di Rawagede dia menginspirasikan atau menginstruksikan kepada seluruh pasukannya, orang-orang kampung Rawagede menancapkan bendera merah putih, ribuan bendera sebanyak-banyaknya. Ini sekedar untuk membangkitkan moral. Sekutu atau Belanda masuk ke dalam jebakan Ki Nur Ali. Dengan begitu maka dihabisilah laki-laki yang ada di Rawagede, Rawamerta. Markas perjuangannya Ki Nur Ali itu ada di utara, Tanjung Krekok, atau di kemudian bergeser ke Pakis, adanya di utara. Jadi bukan di ujung Malang, di utara. Waktu itu dia cerita, kenapa gue pilih utara, karena itu nggak mungkin Belanda masuk ke rawa-rawa, dia ada hambatan, bordernya adalah rawa-rawa, itu strateginya. Bapak saudara-saudara sekalian, betul begitu bendera sudah ditancapkan sebanyak-banyaknya, kemudian juga penolakan terhadap Republik Indonesia Serikat pada saat itu, akhirnya beranda ngamuk, dibantailah sekitar 431 laki-laki baik tua maupun remaja, yang kemudian pada pengadilan Den Haag tahun 2011 kalau tidak salah dimenangkan tuntutannya. Setiap keluarga di Rawagede mendapatkan 200 sekian puluh juta. Artinya apa? Jebakan itu, Belanda masuk ke dalam jebakan Ki Nur Ali, kemudian di blow up lah berita pembantaian itu. Karena di blow up maka diutuslah ada 3 delegasi Amerika, Australia dan Swedia melakukan investigasi yang kemudian hasilnya memberikan tekanan kepada Belanda atas perlakuannya terhadap masyarakat sivil. Ini jebakan. Ya kalau boleh saya katakan ini adalah syuhada yang sengaja didorong oleh syahid ya. Kita tidak mengatakan korban perang, tidak, kita anggapnya sebagai syahid. Karena kalau tidak ada itu, daerah-daerah di Pulau Jawa itu dan Sumatera sudah nyaris tidak mati angin lah, kurang moralnya runtuh. Karena semua Jogja sudah dikuasai, Jakarta sudah dikuasai, agresi militer pertama dan kedua, dan ini sudah oleh Ki Nur Ali tidak. Maka dengan peristiwa itu membangkitkan. Saya tanya dengan teman saya Bang Parai, dia ini ngikuti sidang penetapan pahlawan nasional, karena yang mengusulkan Ki Nur Ali jadi pahlawan nasional bukan saja Pemda Kota, Pemda Kabupaten, Kerawang, DKI Jaya. Poin terbesarnya adanya di sini. Poin terbesar untuk pahlawan nasional. Karena ini jenius, sehingga membangkitkan seluruh elemen perlawanan. Ya, karena walaupun dimerdekakan 17 Agustus 45, pada kenyataannya perang revolusi itu panjang. Dalam bukunya Robert Creed tadi saya katakan itu ada buku tentang perjuangan Jakarta, peperangan Jakarta tahun 45 sampai 49. Itu satu. Yang kedua adalah kita bangsa Indonesia, Bung Karno, mohon maaf Pak Amin, Prof, masuk juga dalam jebakan sekutu, jebakan Belanda. Akhirnya apa? Melalui perjanjian-perjanjian ini kita digiring untuk menerima, mengimplementasikan konsep Republik Indonesia Serikat. Tahun 47 ya masih ada 2 daerah Federasi Jakarta Raya juga bagian daripada RIS, kemudian Republik Negara Pasundan juga bagian, Jawa Barat bagian dari RIS. Ki Nur Ali dalam beberapa kesempatan ceramah, bahkan rapat-rapat pimpinan yayasan mengatakan, bahasa dia selalu mengatakan, gua khawatir kalau kita RIS itu dibiarkan, nanti kita habis perang sama Belanda, perangnya sama rakyat dewek. Baik, Kiai. Itu, mohon maaf sedikit, 2 menit lagi belum tuntas. Akhirnya apa? Pada 19 Januari tahun 1950, sekitar 25.000 orang Bekasi di Cikarang dikumpulkan di alun-alun yang sekarang kita kenal di depan Kodim ada Tugu Perjuangan. Tujuannya apa? Supaya Indonesia jadi negara kesatuan, tinggalkan RIS. Yang kedua adalah Jatinegara dipindahkan ke Bekasi sekarang, yang ini kemudian dikabulkan tanggal 15 Agustus tahun 50, maka ibu kota kabupaten, ulang tahun Kabupaten Bekasi tahun 15 Agustus. Yang ketiga adalah bubarkan negara-negara boneka.
Republik Pasundan, negara Celebes, negara Madura dan lain sebagainya. Itu inspirasi yang luar biasa dahsyat, memberikan satu inspirasi kepada Profesor Muhammad Nasir untuk melakukan apa yang dikenal dengan mosi integralnya Nasir. Kemudian Agustus 17 Agustus tahun 50 Bung Karno menetapkan kembali ke negara kesatuan karena tekanan itu. Lagi-lagi dua inspirasi besar ini oleh panitia penetapan pahlawan nasional dianggap skornya cukup besar. Siap. Mudah-mudahan memberikan gambaran ini sedikit, mohon maaf. Jadi tentunya banyak lagi yang lain, tapi saya Masya Allah, terima kasih. Luar biasa. Jasa Kiai Nur Ali untuk bangsa ini luar biasa. Tapi sebelum beralih ke Babe, saya pengen nanya satu hal, Kiai. Apa pesan khusus Kiai Nur Ali kepada keluarga, sehingga kemudian saya melihat keluarga Kiai Nur Ali begitu mewarnai Bekasi hari ini? Ya. Silakan singkat, Kiai. Pulang setelah Mas Sumi dipaksa bubar, pulang Kiai Nur Ali nangis di masjid sampai beberapa hari. Dia kan anggota konstituan tuh, beberapa hari nangis terus bilang, sekarang kita balik mendidik saja. Maka pesan wasiat terakhir adalah apa? Min, kepada saya tanya kepada Bang Amin, Kiai Amin, saya manggil biasanya komunikasi saya dengan beliau Bang Encang itu sebelum meninggal wasiatnya apa? Kira-kira sebelum sakit dah, saya bilang, Ana sebelum babak sakit, kata Bang Amin, dipanggil oleh beliau, Min, gue pengen at-taqwa itu seperti Al-Azhar Mesir, kata dia. Itu yang paling spesifik. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian saya bilang, Bang, kalau seperti Al-Azhar, kepada Bang Amin nih, Al-Azhar itu yang menonjol dua. Pertama universitasnya, yang kedua adalah wakaf. Negara Mesir itu pernah ya minjem dari Al-Azhar ketika perang 67. Kehabisan anggaran, minjemnya dari Al-Azhar. Sekarang puluhan ribu mahasiswa dari seluruh dunia termasuk Indonesia dibiayai beasiswa oleh Al-Azhar, bukan saja kuliahnya gratis, sampai 20 pon, 20 jeneh setiap bulan dapat mereka. Luar biasa. Siap. Saya bilang, Masya Allah, luar kira-kira biasa. begitu. Dan mudah-mudahan menginspirasikan kita semua. Artinya apa? Mengelola pendidikan sebaik mungkin, kuatkan institusi wakaf. Itu saja. Penyelenggara ICMI dan saudara-saudara yang lain, kalau secara pribadi saya kerap kali bertemu dengan Kiai Nur Ali ketika zaman Orde Lama, karena kita juga nggak ada cukup uang HMI, tapi training harus jalan terus. Ya, selalu kita bertemu Kiai Nur Ali. Dia bilang, ya ini pakai aja, pakai gitu. Dan itu aja yang dia ucapkan, ya kan. Kadang-kadang dia anterin kita, ini pakai yang ini, pakai yang ini begitu. Itu yang saya ingat dengan Kiai Nur Ali ya. Kemudian yang berikutnya ada jaringan ulama Betawi yang mensukseskan rapat raksasa mendukung proklamasi 19 September 45. Gagasan itu menurut Mufreni Mukmin itu bukan dari Menteng Raya 31, karena Menteng Raya 31 kan sebenarnya tidak legowo dengan kemerdekaan yang dia katakan hadiah Jepang. Jadi nggak mungkinlah dia yang menggerakkan itu. Kata Mufreni Mukmin, yang menggerakkan 19 September adalah Mr. Muhammad Rum. Jadi bukan kelompok Menteng Raya, karena logikanya nggak ketemu. Dia menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok, padahal itu esok harinya sudah harus proklamasi. Nah, di dalam menggerakkan massa itu jaringan ulama Betawi, Kiai Nur Ali, kemudian Haji Darip, kemudian Kiai Sampun dari Kampung Mauk, Guru Mansur Jembatan 5. Itu yang saya ingat nama-nama penggerak massa 19 September. Dan setahu saya, Soleh Iskandar Bogor,
Setahu saya mereka sampai sepuh itu masih bersahabat. Saya sering lihat mereka ini kumpul gitu, dari muda tua. Dan Kiai Nur Ali bicaranya singkat, kalau kita bertemu ya kan secukupnya aja. Tetapi beliau juga mau mendengarkan pendapat-pendapat orang. Nah, mengenai apa kota Bekasi yang melahirkan putra besar seperti Kiai Nur Ali, selama ini saya mengikuti informasi bahwa Bekasi itu Bagasasi. Nggak ada perkataan Bagasasi di bahasa apapun. Dia mengambil dari prasasti Batu Tumbuh. Prasasti Tugu itu nggak ada. Di Jakarta prasasti itu di Batu Tumbuh. Prasasti Batu Tumbuh itu Chandra Bagat. Itu di sini ada kali yang tiba-tiba diberi nama Chandra Baga. Chandra Bagar itu adalah bulan purnama yang jatuh ke taman. Di taman itu dicelentangkan Purnawarman. Purnawarman ini adalah Raja Khmer pada medio abad 13 yang terbunuh pada waktu Siam Soda, serangan bangsa Siam, dan dia memakmurkan negaranya sehingga sekitar 6 prasasti di Jakarta dan sekitarnya termasuk Bogor itu menyangkut Purnawarman, dan itu dibuat oleh migran Kamboja. Karena itu Purwacaroko ngaco dia dalam menarjamah itu prasasti. Yang pertama adalah prasasti Campea. Itu semuanya pertengahan abad 13. Bahasanya adalah bahasa Khmer Hind, aksaranya adalah Fenggi. Purwacaroko kan cuma tahu Jawa kuno. Jadi dia itu mengada-ada. Misalnya begini, Srimatah Purnawarmanah Tarun Anaga, dia terjemahkan Purnawarman Raja Tarumanegara. Tarumanegara nggak pernah ada di dunia. Tarun Anaga, yaitu adalah gelar dari Purnawarman, Naga Taruna. Kemudian prasasti Batu Tumbuh itu dia terjemahkan lebih ngaco lagi. Jadi seolah-olah sebuah novel atau cerita pendek yang tidak ada hubungannya dengan prasasti. Prasasti itu adalah sebuah oda, sebuah tangisan seorang gadis terhadap kematian Purnawarman. Kata Chandra Baga dari situ diambil. Itu saya tahu gadis karena pembatas garis itu adalah bunga kali, setangkai bunga kali. Bunga kali itu simbol gadis. Dia mengatakan Purnawarman terus-menerus minta minum karena badannya luka, dan dia sudah melihat image circle, bayangan yang berputar-putar dilihat dari matanya Purnawarman. Dia direbahkan di taman dengan badan penuh luka. Kemudian Purnawarman wafat. Tetapi Purwacaroko menarjamahkan bahwa itu ada kisah Purnawarman yang dia bilang Raja Bekasi itu menyodet kali dari Candrabaga sampai Gomati. Nggak ada kali Gomati. Gomati itu nama tempat di Cakung, artinya gadis jelita. Jadi di situ ada genangan air, kalau malam itu indah. Jadi sama sekali nggak ada kaitan. Bekasi diartikan Bagasasi, itu salah, maaf ya. Karena Bekasi, Besaki, Pekasi di Jakarta itu, Pesaki di Jakarta itu artinya sama, tempat suci. Bekasi tempat suci, Besaki di Bali tempat suci, Pesaki di Cengkareng Jakarta tempat suci. Bukan Bagasasi, nggak ada. Bekasi dinyatakan tempat suci itu mengacu kemana? Mengacu ke Batu Jaya. Batu Jaya itu oleh Pemda Karawang dinyatakan candi dari sesuatu agama. Bukan. Batu Jaya adalah pemakaman dari seorang penyebar monoteisme, Moses monotheism, Raman. Dia orang Melayu, Tuanku Raman. Tuanku Raman itu ahli bendungan,
Dia bikin bendungan di Metro sampai sekarang masih ada, Dam Raman. Dia bikin bendungan di Priok sampai sekarang masih ada, namanya Bendungan Melayu. Dan dia berhuni di daerah Batu Jaya, Kabupaten Kerawang yang berbahasa Melayu, berbahasa Betawi lah katakanlah Melayu. Dan dia wafat di situ, di makam di situ. Pemakamannya namanya Unur Jiwa, bukan candi itu, Unur Jiwa namanya. Artinya subject with intense affection, itu bahasa Melani, Unur Jiwa. Ini mengacu ke sana, kata Bekasi, ke Batu Jaya. Batu Jaya itu artinya adalah monument stone. Di Tangerang juga ada nama Batu Jaya, itu artinya monument stone. Orang di Nusa Kalapa menurut terminologi peta Pangeran Panembong adalah Nusa Kalapa. Nusa Kalapa adalah Kalapa dan sekitarnya. Jadi kalau Indonesia diganti dengan perkataan Nusantara, saya heran artinya apa? Masa antara dan sekitarnya? Itu kan diambil dari Nusa Kambangan, Nusa Ina, Nusa Penida. Penida itu fokus, pulau-pulau kecil di sekitarnya Nusa Penida. Nah, Nusantaranya nama apa? Tidak ada di dalam peta navigasi perkataan Nusantara. Yang ada Andunisi, itu bahasa Swahili yang dibawa oleh orang-orang Moro. Andunisi adalah kenegerian Ibu Suri. Kemudian salah baca menjadi Indonesia. Di Mukimin Mekah ada yang namanya Mahmud Al-Andunisi. Di samping Junaid Al-Batawi itu ada, itu dipakai. Dia mengarang kitab Al-Mazhab. Jadi saya ulangi lagi bahwa Bekasi, daerah Batu Jaya itu daerah pada sekitar zaman Tuanku Raman, karena nama Raman ini ada di dalam lalampahan Bujaga Manik abad 14. Dia bilang Ramanea, ada nama itu. Dan pengikut tauhid ini salah seorang diantaranya nama aslinya tidak diketahui, tapi biasa orang Betawi itu yang dipanggil nama bapaknya Bintong. Kemudian makam dia di Pulau Masigit Lemah Abang ditulis Darugem. Darugem artinya orang yang berpindah agama. Dia berpindah agama dari mana ke mana? Dia pindah dari Sabah, agama Sabah, monoteisme Moses, ke Islam. Baik, baik. Ya, sebentar, sedikit lagi. Ini daerah ente, saya cerita. Daerah saya Betawi, daerah ente. Dia punya makam disebut Darugem, ya kan? Tetapi di mana beradanya beliau? Lifetime-nya di mana? Lifetime-nya adalah di Desa Bambu Jenar, Kecamatan Teluk Pucung. Teluk Pucung. Itu dan dia punya padepokan masih ada, sesudah pergi dikepung oleh real estate. Itu padepokan itu letaknya di kampung yang orang sana sebut Irian, bukan Irian, menimbulkan rasa iri. Saya mengatakan inilah Siti Jenar abad ke-7 ke-8, karena masuknya Islam pada abad itu dibawa oleh orang-orang Amrat Oman dan orang-orang Hamadi Babylon pada abad itu. Jadi ini Siti Jenar. Makanya saya heran, terakhir saya heran dan saya nggak habis pikir bagaimana orang yang hidup pada abad 78 lehernya baru dipotong abad 16. Bagaimana caranya? Iya. Jadi saya bilang, ada orang bantah, Pak dia di Demak, silahkan asal kamu bisa buktikan. Saya bisa buktikan. Itu Siti Jenar. Itu kamu buktikan aja di Demak kayak di Semarang, silahkan, nggak apa-apa kok. Saya bisa buktikan.
Jadi ini tempat, makanya disebut Bekasi. Bekasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang menarik. Ini Bekasi kan terkenal kota santri. Ini tagline itu dari mana itu sejarahnya, Be? Kota santri. Bekasi ini kan kota santri. Wilayahnya santri. Ini banyak yang mengaitkan dengan Kiai Haji Nur Ali. Mbak Be mungkin bisa menerangkan terkait itu lebih jauh lagi. Makasih, Be. Iya, kalau Islamisasi di Bekasi ya abad 78. Jangan lupa di dekat Kiai Nur Ali itu ada kampung yang namanya Gudang bin Ali. Itu fakta hidup bahwa gudang itu adalah hunian. Bin Ali adalah fam, bukan Yemeni. Ini adalah fam daerah Moro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya mendapatkan kesempatan yang sangat bagus untuk ikut sharing di dalam kita bermilad 29 tahun Islamic Center Bekasi ini, yang saya tidak akan mengulang-ulang bagaimana Kiai Haji Nur Ali sudah punya peran sebagai ulama, tapi juga yang amat sangat memperhatikan kondisi umatnya, kondisi bangsanya. Jadi di dalam salah satu ilmu kepemimpinan itu, pemimpin yang bagus itu adalah yang sekaligus menjadi man of ideas, manusia yang bisa menerapkan gagasan-gagasan jauh ke depan, tapi bukan berhenti hanya sebagai teoretisi yang hanya pandai bicara muluk-muluk, tetapi sekaligus tokoh itu adalah man of action, ya. Nah, jadi saya kira tidak berlebihan, sekalipun pemahaman saya tentu sangat minimal, tapi paling tidak putra beliau Mas Aminur itu pernah bersahabat dengan saya waktu di Kauman, ya. Dia 3-4 tahun lebih muda dari saya. Mas Aminur ini belajar di MMT, Madrasah Menengah Thanifiyah Muhammadiyah. Saya sudah ada di Gajah Mada, ya. Kita sering bertemu, bahkan sering badminton, dan saya selalu kalah, ya. Karena dia lebih tinggi, ya. Tapi kali ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau andai kata ini, ya, almarhum Kiai Nur Ali misalnya bisa kembali ke dunia ini, ya, melihat bangsa kita makin morat-marit, makin tidak jelas arahnya, maka mungkin beliau selain meratapi keadaan itu, tentu juga akan mencarikan jalan keluar bagaimana seharusnya agar umat Islam yang mayoritas ini itu tidak menjadi semacam layang-layang putus, ya, yang dimainkan oleh pihak-pihak lain karena kita lemah, kita dilemahkan juga. Jadi saya mungkin akan singkat saja. Kalau kita mau meneladani Kiai Nur Ali, ya, itu kita mungkin mencoba memahami mengapa beliau menjadikan pesantrennya itu dengan nama At-Taqwa, ya. Nah, kalau kita buka Al-Quran, maka gambaran takwa yang paling lengkap tentu adalah di Al-Baqarah
177. Ya. Saya punya sahabat senior namanya Pak Mulyoto Joyomartono. Dulu beliau Direktur Bank Eksim, kemudian jadi Bank Mandiri. Pak Mulyoto ini dulu sekolahnya di Rotterdam bersama tokoh-tokoh dari berbagai kalangan. Ya. Nah, kemudian beliau ini sekalipun dari warga santri Muhammadiyah Solo, karena lama di Belanda, ketika pulang itu sedikit agak kena racun sekularisme. Ya. Nah, ketika jadi direktur Bank Eksim itu, banknya itu selalu bocor, ya. Memakai pendekatan ekonomi Belanda tetap bocor, menggunakan pendekatan perbaikan bank ala Amerika juga bocor, sehingga satu ketika ada pengajian di bank itu, ada seorang pendakwah yang membahas ini Baqarah 177 itu, ya. Seperti kena kilatan hidayah, beliau kemudian menjadi seorang bankir yang amat sangat sukses. Dan saya kira kalau kita ingin meneladani Kiai Haji Nur Ali yang kita rayakan sekarang ini, kita peringat sekarang ini, ya, itu memang kita barangkali tidak usah mencari teori yang muluk-muluk dari timur maupun dari barat, ya, tapi kita camkan saja, dan saya bacakan sekarang ini, ya, ayat 177 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya yakin sebagian besar sudah hafal, ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini saya kira ayat yang paling komprehensif mengenai gambaran orang yang bertakwa, para mutakun atau mutakin, ya. Jadi artinya bukanlah yang bernama kebajikan sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, ya. Jadi kalau kita sholat karena kita di timur Makkah, kita menghadap ke barat. Kalau Uni Soviet Muslim ketika sholat dia menghadap ke selatan, ya. Kalau Muslim di London ya menghadap ke timur, ya. Bukan hanya sekedar itu, ya, tetapi yang namanya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab dan kepada para nabi. Jadi ini struktur keimanan kita yang bersemayam dalam hati maupun pikiran kita. Kemudian ekspresi dari keimanan tadi itu lantas wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wasaila wa fir riqab, ya. Kemudian orang tadi yang bertakwa tadi itu enteng ketika harus mengeluarkan harta yang dicintainya itu, ya, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada orang musafir yang kehabisan bekal, kemudian pada mereka yang meminta maupun yang berada dalam perbudakan, ya. Ya, sekarang perbudakan sudah tidak ada. Ya, kalau kita melihat eksploitasi kaum buruh yang selalu dipatok dengan gaji minimal itu, minimum apa namanya,
upah minimal ya UMR, upah minimal regional ya. Ini saya kira konsep geblek ya. Jadi si buruh baik laki perempuan itu memang ya dipatok supaya sekedar bisa masih bernapas, masih berjalan ke pabrik, masih gerakkan mesin dan lain-lain ya, sampai mati ya seperti itu, tidak pernah ada perubahan ya. Kalau Islam itu upah maksimal regional ya, mestinya begitu ya. Jadi para majikan, para industrialis itu mestinya ya menghitung ya komponen upah buruh harus paling banyak, bukan paling kecil. Coba, saya bukan ahli perburuan atau ahli ekonomi, tapi saya sering baca buku bahwa di negara-negara kapitalis pun yang namanya komponen buruh itu adalah yang terbesar dibandingkan dengan packagingnya, dengan dengan raw materials dan lain sebagainya. Nah kemudian ya, orang itu enteng memberikan harta yang disukainya itu kepada kaum berabat, kepada fakir miskin dan lain-lain ya. Kemudian membebaskan mereka dalam perbudakan ya. Kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi'adim ida'ahadu. Ya, tegakkan sholat, mereka bayar zakat, dan mereka selalu menepati janji ketika mereka berjanji ya. Kemudian ya ini wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun ya. Mereka sabar, teguh ya, punya self confidence ketika ada baksa itu para mufassir mengatakan sesuatu yang menimpa umat atau bangsa yang namanya itu kekurangan, kemiskinan ya. Wabdoro itu yang sifatnya itu psikologis ya, ditakut-takuti. Dan sebentar lagi ada rencana undang-undang KUHP yang digelar akan diketok. Nanti orang seperti saya maupun Pak budayawan sejarawan kita Pak Ridwan Saidi mungkin nggak bisa lagi ngomong bebas ya. Siap. Dan tadi saya sebenarnya menunggu ketawanya khas itu loh ya. Beliau berarti wah gitu, membuat kita seger gitu ya. Baik. Ketika menghantam kezaliman beliau dengan cara yang khas ya. Nah kemudian al-ba'sa itu adalah ketika perang ya. Tetapi mereka selalu sabar. Dengar, ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu adalah orang yang benar dan mereka adalah muttaqun, orang yang bertakwa. Siap. Nah saudara sekalian, besok lagi kita merayakan kemerdekaan yang ke-77 ya. Tapi negeri ini itu makin gelap ya. Belum gelap gulita tapi sudah hampir gulita juga ya. Jadi bayangkan ada institusi penegak hukum dan keadilan ya, itu malah menjadi ya tontonan yang tidak menarik sama sekali. Bahkan dikatakan di situ ada para mafia, ada para bandit dan lain sebagainya ya. Ya. Menurut saya itu ini saya menggunakan apa kebebasan bicara saya di zaman undang-undang ya. Yang salah itu adalah puncaknya itu ya. Jadi Polri itu langsung di bawah dulu. Namanya siapa itu agak lupa. Baik. Nah itu sekalian ya, sehingga saya punya istilah, kalau wartawan yang mengutip juga boleh kalau ada ya, he is not the solution. Jadi pakai bahasa Inggris supaya nggak terlalu jelas ya. Siap. He is not even a part
of the problem. Oke, bro. Dia bukan bagian dari masalah. He is the problem. Dia masalahnya itu. Nah, ini kita diingatkan oleh Bung Karno dulu. Jangan sampai karena kamu bahasa Indonesia seenak perutmu sendiri, diwarisi negara Zamrud dengan khatulistiwa, kaya raya negara kita ini. Tapi kemudian kata Bung Karno, kalau kamu tidak betul-betul bekerja untuk negaramu, bangsamu, ya, maka kamu menjadikan bangsa Indonesia itu adalah a nation of coolies and coolies among nation. Dari bangsa kuli dan kuli tengah-tengah bangsa. Masya Allah, baik, Prof. Bung Hatta mengatakan lebih baik bangsa Indonesia tenggelam di dasar lautan daripada jadi bangsa terjajah. Ya. Nah, sekarang ini udah buak-buak, berarti saya harus segera turun, ya. Jadi kalau ada apa-apa yang dipanggil nanti kan panitianya. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah nggak ada masalah karena kita semua ngomong ada dasarnya. Ya. Baik. Nah, jadi terakhir, ya, mari kita jangan pernah putus asa. Ya. Wala ta'yasumi rohillah, innahu la yasmi ilal qaumul kafirun. Ya. Orang kafir saja yang putus asa. Emang ini saya kira berat sekali sekarang ini. Ya. Untung masih ada TNI. Ya. Jadi saya melihat sampai sekarang tetap TNI menjadi tumpuan dan harapan bangsa. Ya. Tentu ada banyak kelemahan, kita tahu, ya. Tetapi dibandingkan adiknya itu memang sekarang sangat jauh. Yang penting kita pegang Al-Quran, ya, sebagai sumber yang tidak pernah lekang oleh panas. Pokoknya abadi, ya. Sementara itu kemudian kita sebagai bangsa Indonesia tentu, ya, memperhatikan Pancasila kita, Undang-Undang Dasar kita, permainan demokrasi kita, karena kita bukan bangsa yang cekak pikiran, ya. Kita tidak usah merubah negeri ini dengan cara berdarah-darah, ya. Tetapi kalau kita bersatu itu bisa, ya. Saya pemain aktor Persatuan Umat Islam itu waktu saya jadi ketua MPR, ya. Bayangkan ketua MPR-nya itu Amin Rais, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, ya. Ketua DPR-nya itu temannya Bang Ridwan Saidi, Akbar Tanjung, ketua PBHMI, ya. Presidennya ini nggak terbayangkan, Abdurrahman Wahid, ya. Sampai waktu itu Pak Hamzahas, Pak Amin, nah kalau Anda sudah MPR, Pak Akbar Tanjung sudah DPR, Gus Dur sudah presiden, nah saya jadi apa? Saya wapres dong Pak Amin. Saya kasih tahu, andai kata kita jadikan Pak Hamzahas jadi wapres pun itu juga bisa, ya. Tapi waktu itu Megawati kan memang menangnya 20% di atas, ya. Nanti apa kata dunia, ya. Tapi poin saya adalah baru 22 tahun yang lalu, ya, kita ini bisa asal kita united, ya, tentu kita bisa, ya. Nah, jadi terakhir ini mari kita resapi ayat Al-Anfal 46, ya. Wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadabarihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin, ya. Jadi taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jangan kamu bernizak, jangan silang sengketa, jangan suka saling menyalahkan. Fatafshalu, pasti kamu akan gagal. Watadabari hukum, dan kekuatanmu akan hilang. Rih itu kekuatan anginmu, kekuatan akan hilang, ya. Karena itu bersabarlah, sehingga Allah bersama orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.